Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang model-model evaluasi yang akan digunakan dalam program BK. Kelompok kami terdiri dari yang pertama dari Pak Fitri Ega Damayanti, yang kedua ada Fikri Hidayatullah Qamar, yang ketiga ada Putri Sadika Maharani, yaitu saya sendiri, dan terakhir ada Rahman Cici Samsudin. Evaluasi dalam program BK. Evaluasi dipahami sebagai proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang keefektifan atau dampak dari pelaksanaan BK terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik. Model evaluasi yang akan digunakan dalam program BK yaitu terdapat 1. Model evaluasi goal attainment, kedua model evaluasi formatif dan sumatif, yang ketiga terdapat model responsif, yang terakhir model evaluasi CIP. 1. Model evaluasi goal attainment. Definisi yaitu Taylor menganggap evaluasi merupakan proses membandingkan antara tujuan yang ditetapkan dengan tujuan yang dapat dicapai. Definisi Taylor ini memiliki penekanan pada apa yang telah dicapai melalui program. Definisi yang dikemukakan oleh Taylor ini kemudian diikuti oleh beberapa ahli evaluasi setelahnya, yaitu seperti Matt Vessel, Michael, dan juga Profus, yang memberikan penekanan evaluasi pada pencapaian hasil dari program. Penekanan evaluasi pada aspek hasil ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan pendidikan atau pembelajaran adalah adanya perubahan tingkah laku yang diinginkan pada peserta didik. Langkah evaluasi goal attainment, Taylor mengembangkan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan sebuah evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan seluas-luasnya atau sasaran-sasaran. Yang kedua, mengklasifikasi tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran. Yang ketiga, menegaskan sasaran dalam bentuk perilaku. Yang keempat, menemukan situasi-situasi dalam pencapaian tujuan yang dapat dilihat. Yang kelima, mengembangkan atau memberi teknik pengukuran, lalu mengumpulkan hasil data, dan terakhir, membandingkan hasil data dengan perilaku berdasarkan tujuan. 1979 mencatat bahwa Taylor menggambarkan 6 kategori dari tujuan di Amerika. Yang pertama, tambahan informasi. Kedua, perkembangan dari kebiasaan bekerja dan kemampuan belajar. Ketiga, perkembangan cara berpikir yang efektif. Keempat, internalisasi sikap, minat, apresiasi, dan sensitivitas sosial. Kelima, pemeliharaan kesalahan fisik. Keenam, perkembangan filosofi hidup. Model D. Kelebihan dan kekurangan model evaluasi goal attainment. Yang pertama, kelebihan model evaluasi goal attainment. Model evaluasi goal attainment merupakan model evaluasi yang sederhana. Penekanan evaluasi hanya pada aspek hasil kerja yang membuat evaluasi lebih mudah dipahami, diikuti, dan diimplementasikan. Model evaluasi ini sudah disimulasikan selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan tindakan dan instrumen yang sudah diperhalus. Literatur evaluasi berorientasi tujuan banyak serta diisi dengan ide yang kreatif untuk mengaplikasikan pendekatan ini. Kekurangan model evaluasi goal attainment mengabaikan aspek perencanaan dan proses pada proses pembelajaran. Banyak kekurangan standar penilaian yang penting untuk diobservasi, lalu ketidaksesuaian antara tingkat tujuan dan pelaksanaannya, dan terakhir pengabaian nilai tujuan pendekatan evaluasi itu sendiri. Ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model-model evaluasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai model evaluasi formatif dan model evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menurut Scriven, suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan. Nah, dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Nah, di mana evaluasi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, memberikan kesempatan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran serta memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif. Nah, ada pula tujuan yang lainnya, diantaranya itu yaitu 1. Memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, contohnya, seorang guru matematika memberikan soal latihan kepada siswa setelah mengajarkan konsep aljabar. Setelah mengkoreksi jawaban siswa, guru memberikan umpan balik secara langsung. Seperti kamu sudah melakukan langkah pertama dengan benar, tetapi salah pada langkah kedua. Nah, coba perbaiki dan kerjakan soal serupa lagi untuk latihan. Nah, jadi di sini ketika kita menemukan anak setelah memberikan jawaban namun tidak sesuai, kita tetap merespon dengan secara positif dengan cara mengucapkan seperti tadi. Nah, ini akan membantu siswa mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pemahaman mereka. Lalu yang kedua itu membantu guru menyesuaikan pembelajaran. Contohnya, setelah memberikan kuis singkat mengenai topik sejarah, guru menyadari bahwa sebagai besar siswa kesulitan dengan tanggal-tanggal penting dalam peristiwa sejarah tertentu. Guru kemudian memutuskan untuk mengubah pendekatan dengan menggunakan alat bantu visual seperti timeline untuk membantu siswa memahami urutan peristiwa sejarah dengan lebih baik. Lalu yang ketiga itu meningkatkan keterlibatan dan motivasi.
Contohnya, dalam kelas bahasa Inggris, guru memberikan tugas menulis esai dengan topik tertentu, dengan memberikan komentar tentang kekuatan dan kelemahan dalam tulisan siswa. Seorang siswa yang mendapat komentar seperti, bagus dalam penggunaan kosakata, namun perhatikan struktur kalimatmu, menjadi lebih termotivasi untuk memperbaiki tulisan dan mengerjakan revisi dengan lebih baik dan lebih serius. 4. Mendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan mendalam. Contohnya itu, dalam pembelajaran sains, guru meminta siswa untuk mengerjakan proyek kelompok yang melibatkan eksperimen. Setelah eksperimen pertama, guru memberikan umpan balik tentang cara mengumpulkan data yang kurang tepat dan memberikan saran untuk melakukan percobaan ulang. Pada percobaan berikutnya, siswa dapat melakukan eksperimen dengan lebih baik berdasarkan saran tertentu yang mendorong mereka belajar dengan lebih baik. Yang kelima itu mengidentifikasi masalah pembelajaran sejak dini. Nah, contohnya itu seorang guru bahasa Indonesia memberikan tes membaca kepada siswa di awal pembelajaran. Nah, beberapa siswa tampak kesulitan memahami teks bacaan dengan baik. Nah, guru kemudian menyadari bahwa mereka belum menguasai keterampilan membaca efektif dan memutuskan untuk memberikan latihan tambahan tentang cara membaca cepat dan memberi ide pokok dalam teks. Nah, ini akan membantu siswa untuk segera memperbaiki kesalahan mereka sebelum kesulitan tersebut mempengaruhi capaian belajar mereka dalam ujian akhir. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap-tahap evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Nah, ini gunanya untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Evaluasi ini akan fokus pada pengumpulan informasi untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. 1. Penentuan tujuan pembelajaran. Sebelum evaluasi formatif dilaksanakan, biasanya pendidik harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Nah, tujuan ini akan menjadi acuan untuk merancang evaluasi yang sesuai dan relevan dengan materi yang sedang diajarkan. Yang kedua itu perencanaan instrumen evaluasi. Pendidik biasanya merancang instrumen evaluasi yang sesuai untuk memantau pemahaman peserta didik. Instrumen evaluasi dalam formatif yang biasanya digunakan itu berupa tes, kuis, tugas atau pengamatan langsung. Nah, evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak berfokus hanya pada hasil akhir. Yang ketiga ada pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Pendidik mengamati dan memberikan tugas atau pertanyaan untuk mengidentifikasi sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah disampaikan. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana materi yang perlu diperjelas atau ditekankan lebih lanjut. Yang keempat ada pengumpulan data evaluasi. Pendidik mengumpulkan data evaluasi, hasil latihan, kuis, tugas, ataupun pengamatan selama pembelajaran. Data ini digunakan untuk memahami kesulitan yang dihadapi peserta didik dan memberikan umpan balik yang relevan. Yang kelima, analisis dan penilaian. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif dianalisis untuk mengetahui di mana peserta didik mengalami kesulitan atau kesalahan. Yang keenam, pemberian umpan balik. Umpan balik adalah bagian yang sangat penting dalam evaluasi formatif. Umpan balik ini memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kesalahan yang mereka buat dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini membantu peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka selama proses pembelajaran. Nah, dan yang ketujuh dan yang terakhir ini tindak lanjut dan perbaikan pembelajaran. Berdasarkan dari hasil analisis dan pemantauan, pendidik merencanakan tindakan perbaikan atau penguatan untuk materi yang belum dipahami peserta didik. Nah, tindak lanjut ini bisa berupa remedial, pengajaran ulang, ataupun latihan tambahan. Contohnya itu jika banyak peserta didik kesulitan pada bagian tertentu, pendidik dapat memberikan latihan tambahan atau mengadakan sesi remedial untuk memperjelas bagian yang sulit. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari evaluasi formatif. Kelebihannya itu yaitu 1, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sebelum ujian besar dilakukan. Yang kedua, siswa tidak merasa tertekan karena evaluasi ini lebih bersifat pembelajaran. Yang ketiga, mendorong interaksi yang aktif antara guru dan siswa. Lalu ada kekurangannya, 1, membutuhkan waktu yang lebih banyak karena evaluasi ini dilakukan terus-menerus setelah proses pembelajaran dilakukan. Yang kedua, bisa membuat siswa terlalu fokus pada tugas-tugas kecil sehingga hal ini dapat melupakan gambaran besar materi yang sedang dipelajarinya.
jadinya tidak fokus terhadap materi yang sedang dipelajari secara keseluruhan. Jadi kekurangannya itu anak-anak kan lebih fokus pada tugas yang kecil. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Jadi, evaluasi sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu proses pembelajaran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan belajar dan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Evaluasi ini seringkali digunakan untuk memberikan penilaian akhir terhadap hasil belajar peserta didik seperti ujian akhir semester, tugas proyek akhir, atau ujian besar yang mencakup seluruh materi yang telah diajarkan. Baik, untuk selanjutnya ada tahap-tahap evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran dan bertujuan untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik secara menyeluruh, di mana nantinya evaluasi sumatif ini yang menentukan lulus atau tidaknya dan pemberian nilai terhadap peserta didik. Yang pertama, penentuan tujuan pembelajaran. Sama seperti pada evaluasi formatif, dalam tahap evaluasi sumatif ini juga harus menentukan tujuan. Pendidik menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Tujuan ini akan menjadi acuan dasar dalam perencanaan evaluasi sumatif, yang biasanya lebih fokus pada hasil akhir daripada proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada perencanaan instrumen evaluasi. Pendidik merancang instrumen evaluasi sumatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya itu ada ujian akhir semester yang mencakup soal pilihan ganda, soal esai, dan soal aplikatif untuk menilai pemahaman peserta didik terhadap seluruh materi. Yang ketiga ada pelaksanaan evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi sumatif dilakukan sesuai dengan instrumen yang telah direncanakan. Peserta didik diberi waktu untuk menyelesaikan ujian atau tugas-tugas, dan evaluasi ini dilakukan setelah pembelajaran selesai. Contohnya itu pendidik mengadakan ujian akhir semester di ruang kelas dengan waktu tertentu untuk menilai pencapaian peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Yang keempat ada pengumpulan data dan evaluasi. Data evaluasi sumatif dikumpulkan setelah peserta didik menyelesaikan evaluasi tersebut. Nah, pengumpulan data ini berupa jawaban ujian, hasil tugas besar atau proyeksi akhir yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang kelima ada analisis dan penilaian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dinilai untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya ini pendidik menganalisis jawaban setiap jawaban ujian peserta didik dan memberikan skor untuk setiap soal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keenam ada pemberian nilai akhir. Berdasarkan analisis dan penilaian, pendidikan memberikan nilai akhir kepada peserta didik. Nah, nilai ini yang akan digunakan untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Sederhananya ini pendidik memberikan nilai akhir ujian kepada peserta didik yang nantinya akan menentukan apakah mereka layak untuk kita luluskan atau tidak. Hal ini tetap dalam standar nilai yang telah ditentukan. Yang ketujuh ada penyimpanan dan dokumentasi hasil evaluasi. Hasil evaluasi sumatif perlu didokumentasikan untuk referensi di masa yang mendatang. Dokumentasi ini juga digunakan untuk keperluan administratif seperti laporan kelulusan, transkrip nilai, ataupun evaluasi kinerja pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada fungsi evaluasi sumatif di dalam pendidikan. Evaluasi sumatif berfungsi untuk menentukan nilai akhir atau kelulusan siswa yang seringkali menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Hasil dari evaluasi ini biasanya memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mencapai standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Ujian akhir semester atau tugas besar adalah contoh umum dari evaluasi sumatif ini, di mana siswa harus menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasi seluruh materi yang telah dipelajari. Dengan demikian, evaluasi sumatif lebih berfokus pada hasil akhir pembelajaran, bukan pada proses yang dilakukan siswa. Nah, mungkin nanti di sini kalian akan paham sedikit perbedaan antara evaluasi formatif dan sumatif. Singkatnya itu, kalau evaluasi formatif itu dilakukan ketika program itu sedang berjalan. Nah, kalau evaluasi sumatif ini dilakukan setelah program itu selesai. Itu contoh skala sederhananya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan evaluasi sumatif. Kelebihannya itu ada satu, dapat mengukur secara keseluruhan sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari selama 1 semester atau dalam satu program. Yang kedua ada memberikan penilaian yang objektif dan standar. Biasanya lebih efisien karena dilakukan hanya sekali atau beberapa kali dalam periode waktu tertentu.
kekurangan, hanya menilai hasil akhir tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Bisa membuat siswa merasa stres karena berhubungan dengan penilaian besar. Yang terakhir, tidak memberikan umpan balik cepat yang bisa langsung digunakan untuk penilaian. Nah, jadi kekurangannya ini dalam evaluasi sumatif ini, kita sebagai peserta didik akan kesulitan dalam memperbaiki, misalnya nilai kita tidak masuk pada nilai yang telah ditentukan. Nah, maka di sini di evaluasi sumatif ini kita tidak bisa melakukan perbaikan. Beda halnya dengan evaluasi pada formatif. Kalau evaluasi formatif ini kita masih dapat memperbaiki kesalahan atau ketidaktercapaian kita pada satu pembelajaran. Nah, evaluasi sumatif ini karena mencakup seluruh pelajaran. Jadi ketika kita tidak mencapai pembelajaran pada satu semester atau dalam program, maka nilai akhirnya ya kita harus menerimanya antara kita bisa lulus atau tidak. Nanti yang menentukan itu adalah hasil evaluasi sumatif. Nah, ini dia perbedaan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Tentunya kalian sudah memahami, karena dari tadi saya telah membahas mengenai evaluasi formatif dan sumatif. Jadi banyak perbedaan antara evaluasi formatif, diantaranya itu waktu pelaksanaan dan tujuan penilaian. Nah, di mana evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau dan membantu memperbaiki pemahaman siswa. Nah, sedangkan itu evaluasi sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa. Nah, evaluasi formatif memberikan umpan balik yang cepat kepada siswa, memungkinkan mereka untuk melakukan perbaikan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif ini memberikan penilaian akhir yang lebih formal dan objektif, yang seringkali menjadi dasar penilaian kelulusan atau nilai akhir. Nah, secara keseluruhan, kedua jenis evaluasi ini sangat penting dan memiliki fungsi yang saling melengkapi. Evaluasi formatif berfokus pada perbaikan kemajuan dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan evaluasi sumatif berfokus pada penilaian hasil akhir pembelajaran setelah siswa melalui seluruh proses. Kombinasi keduanya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan dalam suatu mata pelajaran. Model evaluasi responsif. Definisi. Evaluasi model responsif menentukan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Model evaluasi ini tidak dikenal sebagai pengukuran, melainkan sebagai pemberian makna atau menggambarkan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat atau berkepentingan dengan program tersebut. Hal terpenting dari evaluasi responsif adalah mengumpulkan data dan sintetis data. Berdasarkan data tersebut, seorang evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Kelebihan model evaluasi ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuan mengakomodir pendapat yang ambiguitas, sedangkan kekurangannya adalah mengambil keputusan sulit, menentukan prioritas, tidak mungkin menampung semua sudut pandang, dan membutuhkan waktu dan tenaga. Hal terpenting dari evaluasi responsif adalah mengumpulkan data dan sintetis data. Berdasarkan data tersebut, seorang evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Kelebihan model evaluasi ini adalah peka terhadap berbagai pandangan dan kemampuan mengakomodir pendapat yang ambiguitas, sedangkan kekurangannya adalah mengambil keputusan sulit, menentukan prioritas, tidak mungkin menampung semua sudut pandang, dan membutuhkan waktu dan tenaga. Kelebihan dan kekurangan responsif evaluasi model. Untuk kelebihannya yaitu pendekatan terhadap berbagai titik pandang dan kemampuan yang mengakomodasi pendapat yang ambigu dan tidak fokus. Demikian juga evaluasi responsif dapat mendorong proses perumusan masalah dengan cara menyediakan informasi yang dapat membantu memahami isu secara lebih baik. Untuk kekurangannya adalah keengganan membuat prioritas atau menyederhanakan informasi untuk pemegang keputusan, dan kenyataan yang praktis tidak mungkin menampung semua sudut pandang dari berbagai kelompok. Selanjutnya ada evaluasi CIPP atau adalah model evaluasi program yang dirancang oleh Daniel Staplebeam untuk menilai dan meningkatkan kualitas suatu program melalui 4 dimensi, yaitu ada konteks, input atau masukan, proses, dan produk hasil atau hasil produk. Model ini biasanya berfokus pada proses pengambilan keputusan dan pengembangan program. Selanjutnya ada beberapa komponen evaluasi CIPP, yaitu ada konteks. Tujuannya untuk menilai kebutuhan, tujuan, dan relevansi program. Fokus evaluasi, apakah program sesuai dengan kebutuhan, apakah tujuan program relevan. Contohnya itu ada analisis situasi sekolah sebelum penerapan program pendidikan. Selanjutnya ada pengertian input masukan. Tujuannya mengevaluasi rencana, sumber daya, dan strategi pelaksanaan program.
Fokus evaluasi, apakah sumber daya mencukupi, apakah rencana pelaksanaan realistis, contoh menilai anggaran materi ajar, dan kualifikasi tenaga pendidik. Selanjutnya ada proses, yaitu tujuan menilai pelaksanaan program secara real time. Fokus evaluasi, apakah program berjalan sesuai rencana, apa saja hambatan yang dihadapi, contohnya adalah observasi proses, pembelajaran, atau pelatihan. Selanjutnya ada pengertian produk atau produk hasil, yaitu ada tujuan menilai hasil program baik langsung maupun jangka panjang. Fokus evaluasi ini, apakah tujuan program tercapai, apakah ada dampak positif bagi peserta, contohnya penilaian hasil ujian peserta didik atau dampak sosial program. Selanjutnya ada pengertian langkah-langkah evaluasi. Jadi yang pertama ada identifikasi tujuan program, yang kedua ada analisis kebutuhan program, evaluasi masukan, sumber daya, perencanaan dan strategi, yang nomor 4 ada pantau pelaksanaan proses untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan, yang kelima ada ukur hasil program produk untuk menilai keberhasilan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama kekurangan membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, kompleksitas analisis data membutuhkan evaluator dengan keahlian khusus. Kelebihannya ada tuh kelebihan komprehensif, meliputi seluruh aspek program, fleksibel, dapat digunakan untuk evaluasi formatif atau pengembangan atau sumatif akhir program. Berbasis data mengandalkan bukti konkret untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada contoh penerapan evaluasi CIPP, yaitu ada studi kasus, program pelatihan guru, konteksnya adalah apakah pelatihan sesuai kebutuhan guru, inputnya apakah modul pelatihan dan fasilitator memadai, prosesnya apakah pelatihan berlangsung sesuai jadwal, produknya apakah ada peningkatan kompetensi guru setelah pelatihan. Dan yang terakhir adalah evaluasi model CIPP adalah pendekatan sistematis yang efektif untuk mengevaluasi berbagai program termasuk pendidikan, pelatihan, atau proyek sosial. Dengan memahami dan mengaplikasikan komponen CIPP, keputusan yang lebih baik dapat diambil untuk memperbaiki program di masa depan. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.